Selebihnya itu semua harus izin pengadilan. Jadi kalau bahasa di publik mengatakan bahwa nanti bisa blokir, bisa menyadap tanpa izin pengadilan, itu hoax. Itu tidak benar. Itu distorsi informasi kepada publik. Ini yang paling banyak juga didiskusikan dan banyak mendapatkan kritikan. Padahal sesungguhnya dengan restoratif justice, maka tidak semua tindak pidana itu kemudian akan bermuara di pengadilan, berujung di pengadilan. Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan, tapi tentu sekali lagi tidak boleh penghentian sebuah perkara itu ataupun restoratif justice itu tidak boleh dilakukan sembarang. Itu pasti nanti harus ada penetapan pengadilannya. Dan yang paling penting teman-teman semua, sekarang kan masa transisi, ya. Pasti bertanya bagaimana mungkin kesiapan aparat kepolisian sebagai penyidik, kemudian penuntut umum, kemudian pengadilan, maupun juga sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Saat ini baik kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung sudah membuat surat edaran teman-teman semua kepada Kapolda, Kajati, Kapolres, Kajari, bahkan Kacap Jari dan seluruhnya terhadap penyesuaian pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku di tanggal 2 Januari. Namun demikian saya persilakan kepada Pak Wamen untuk menjelaskan terkait dengan 12 isu krusial di Undang-Undang KUHP kita. Silakan, Pak. Ya, makasih Pak Menteri, saudara-saudara. Ya, pertama-tama saya harus menyampaikan dulu bahwa sebetulnya kami agak kecewa juga. Ada salah satu TV nasional pada tanggal 31 Desember itu menayangkan KUHP di TV-nya, dan itu KUHP bukan yang disahkan. Itu saya agak kaget juga ya. TV besar menayangkan KUHP yang bukan disahkan, KUHP masih dalam bentuk draft, sehingga banyak timbul kritik. Artinya saya harus mengatakan media juga tidak up to date, dan itu harus diakui karena ditayangkan, saya foto itu. Jadi masih menayangkan ini draft bulan Juli. Nah, itu ya bisa terjadi distorsi informasi publik ya, kalau bukan suatu penyesatan informasi terhadap publik. Jadi yang ingin kami sampaikan pertama bahwa di dalam KUHP yang baru itu ada yang namanya diferensiasi fungsional yang menitik beratkan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan, kemudian pengadilan pada hakim, lalu advokat. Dia bertugas memberikan pembelaan dan bantuan hukum supaya perkara pidana itu dilihat secara profesional dan proporsional, dan pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membina terpidana atau narapidana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang seringkali diributkan, termasuk diributkan di TV, itu yang terus terang kami agak kaget. Ada 9 upaya paksa. 9 upaya paksa itu, 1 penetapan tersangka, 2 adalah penggeledahan, 3 penyitaan, 4 penangkapan, 5 penahanan, 6 pemeriksaan surat, 7 pemblokiran, 8 penyadapan, dan 9 adalah larangan ke luar negeri. Dari 9 upaya paksa, hanya ada 3 upaya paksa tanpa izin pengadilan. Selebihnya itu semua harus izin pengadilan. Jadi kalau bahasa di publik mengatakan bahwa nanti bisa blokir, bisa menyadap tanpa izin pengadilan, itu hoax. Itu tidak benar. Itu distorsi informasi kepada publik. Penyadapan itu hanya 1 pasal. Bunyinya begini: dalam melakukan kewenangannya, penyidik, penuntut umum, hakim dapat melakukan penyadapan. Ayat berikut mengatakan begini: ketentuan mengenai penyadapan diatur dalam undang-undang tersendiri. Itu bukan maunya pemerintah dan DPR, itu bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diuji di Mahkamah Konstitusi mengenai penyadapan, putusan MK waktu itu mengatakan terkait penyadapan yang dilakukan pada tindak pidana korupsi, dilakukan pada
terorisme dan beberapa tindak pidana lainnya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Itu sebabnya mengapa KUHP itu tidak mengatur mengenai penyadapan secara detail, karena perintah MK undang-undang tersendiri. Maka pertanyaannya begini, sebelum ada undang-undang penyadapan boleh tidak penyidik melakukan penyadapan? Tidak boleh. Boleh tidak penuntut umum melakukan penyadapan? Tidak boleh. Karena harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Ini except, kecuali terhadap korupsi atau terorisme yang menurut undang-undang existingnya boleh melakukan penyadapan. Itu yang pertama. Yang penting sekarang yang perlu kita ketahui, mengapa penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka tanpa izin pengadilan. Pertama, soal penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka memang di mana-mana nggak ada izin pengadilan, karena belum ada hak asasi yang terlanggar. Yang kedua, mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Penangkapan itu umurnya hanya 1 kali 24 jam. Kalau izin terlebih dahulu, itu terus kemudian tersangkanya keburu kabur, nanti yang didemonstrasi, polisi juga yang didemonstrasi oleh keluarga korban. Saya selalu mengatakan, mohon maaf ya, yang ribut-ribut ini kan hanya persoalan kedudukan mereka. Kalau mereka jadi kuasa hukumnya pelapor, pasti mereka minta untuk polisi melakukan upaya paksa. Tapi kalau mereka jadi kuasa hukumnya terlapor, pasti mereka akan minta untuk kliennya tidak dilakukan upaya paksa. Hanya persoalan kedudukan. Oleh karena itu KUHP ini mengatur secara seimbang. Jadi mengapa penangkapan tidak ada? Karena waktunya hanya 1 kali 24 jam. Yang berikut, soal penahanan. Penahanan itu teksnya persis seperti KUHP lama. Penahanan dilakukan atas surat perintah penyidik atau penetapan pengadilan. Jadi ada atau penetapan pengadilan. Memang selama ini di lapangan penahanan itu adalah menggunakan surat perintah dari penyidik. Mengapa ini tanpa izin? Letak geografis di Indonesia itu jangan dibayangkan Pulau Jawa. Di tempat saya, Kabupaten Maluku Tengah itu ada 49 pulau. Jarak satu pulau ke ibu kota kabupaten itu 18 jam. Cuaca ekstrim kayak begini, itu kapal motor tidak mau berlayar bisa 1-2 minggu. Kalau harus dihadapkan, harus minta izin, kemudian tersangkanya itu keburu kabur, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi letak geografis, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana situasi di lapangan terkait penahanan ini. Situasi di lapangan itu yang kemudian ada penilaian subjektivitas untuk apakah bisa dilakukan penahanan ataukah tidak. Apalagi kalau tindak pidana dilakukan itu membahayakan. Yang ketiga, kalau izin ini kan adalah izin pengadilan. Saya kira Pak Habibur Rahman ketika kita membahas pasal ini, kalau teman-teman memutar kembali rekaman pembahasan pasal mengenai penahanan di DPR waktu kita berdiskusi dengan Komisi 3, kita membahas dalam rapat panja tersebut, itu pimpinan Komisi 3 mengatakan bahwa berdasarkan mereka melakukan public hearing dengan teman-teman pengadilan, memang pengadilan tidak sanggup kalau kemudian ini harus meminta izin terlebih dahulu, karena penahanan yang dilakukan, penyidik itu kan bekerja 1 kali 24 jam. Dia bekerja 7 hari dalam seminggu, dia bekerja 365 hari dalam setahun. Sementara pengadilan itu kan hari Senin sampai dengan Jumat. Kalau itu harus dipaksakan izin pengadilan, maka harus ada piket dan lain sebagainya. Jadi sumber daya jumlah hakim kita itu kurang dari 10.000, berbeda dengan polisi yang 470.000. Sehingga sumber daya manusia ini menjadi faktor pertimbangan tersendiri. Tetapi apa balancingnya? Apa pengawasannya terhadap upaya paksa itu? Baik penetapan tersangka, penangkapan maupun penahanan, itu merupakan objek pra-peradilan. Jadi silakan dilakukan pra-peradilan. Bahkan salah satu kemajuan dari KUHP yang baru, pra-peradilan itu tidak hanya upaya paksa. Ada 3 objek pra-peradilan di luar upaya paksa itu, saudara-saudara. Kalau sekarang teman-teman melapor kepada polisi mengenai suatu perkara, ternyata perkara itu tidak ditindaklanjuti oleh penyidik,
saudara-saudara bisa pra peradilan yang namanya undue delay. Jadi kalau kita mau lapor kepada polisi, polisi cuekin, tidak ditanggapi, bisa pra peradilan. Yang kedua yang merupakan objek pra peradilan yang tidak terkait dengan upaya paksa adalah soal penangguhan penahanan. Terkadang suatu perkara di kepolisian ditahan, di jaksa tidak ditahan, atau di kepolisian tidak ditahan, di jaksa ditahan. Itu bisa melakukan pra peradilan. Yang terakhir yang bukan merupakan upaya paksa tapi bisa pra peradilan, penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Itu juga bisa dilakukan pra peradilan. Hal lain mengenai hubungan, kan muncul di media ya, bahwa ini polisi superpower, polisi tidak bisa dikontrol. Siapa bilang polisi tidak bisa dikontrol? Dengan KUHP baru ini kontrolnya sangat ketat. Pertama, dengan hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Kalau dengan KUHP yang lama, itu bisa terjadi saling sandra perkara. Perkara bisa bolak-balik, bolak nggak balik-balik, tidak ada kepastian hukum. Kalau sekarang sudah tidak bisa, no way. Pasti ada kepastian hukum karena jangka waktu itu diatur secara strikt di dalam KUHP antara hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum. Saya menggunakan bahasa yang dilakukan oleh Jam Idum, Profesor Asep Mulyana. Kalau bahasanya, kalau dulu ada lagu dangdut, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kalau sekarang enggak, polisi yang memulai, jaksa yang mengakhiri. Karena ada dalam hubungan koordinasi itu. Jadi tidak akan ada perkara yang digantung. Sekali lagi, tidak akan pernah ada perkara yang digantung karena ada hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, dan itu ada tertuang secara detail di dalam 7 pasal. Jadi polisi ini dikontrol ketat oleh penuntut umum. Yang kedua, di dalam KUHP itu pemeriksaan harus ada kamera pengawas. Kamera pengawas itu untuk memastikan tidak ada penyiksaan, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap baik tersangka, korban maupun saksi. Bahkan ada pasal di dalam KUHP itu yang terakhir sekali disetujui itu, bahwa penyidik dan penuntut umum tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak boleh bertindak yang merendahkan harkat dan martabat manusia, tidak boleh melakukan tindakan yang unprofesional. Lalu ayat berikut mengatakan bahwa apabila itu terjadi, maka penyidik atau penuntut umum dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang dan secara etik. Jadi diawasi secara ketat sehingga tidak bisa sembarangan, termasuk dengan tadi ada upaya paksa. Lalu yang berikut, di dalam KUHP ini mengapa betul-betul tadi dikatakan oleh Pak Menteri sudah seimbang, karena ada hak-hak tersangka, hak-hak korban, hak-hak saksi, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak perempuan, hak anak, hak orang sakit, dan hak lanjut usia. Itu diatur secara detail, dan sejak penyidikan, penyidik wajib memberitahu apa yang menjadi hak mereka, termasuk juga seseorang misalnya untuk mendapatkan pendampingan. Yang terakhir tadi sudah disinggung juga oleh Pak Menteri adalah soal restoratif justice. Restoratif justice ini terus terang saja yang diprotes itu kan adalah restoratif justice pada tahap penyelidikan. Sekali lagi, yang banyak diprotes itu adalah restoratif justice pada tahap penyelidikan. Saya kasih satu contoh konkret. Misalnya saya antara si A dan si B lah. Si A ini menipu si B uang 1 miliar rupiah. Si A ini lapor ke penyidik. Kalau dia lapor itu lidik atau sidik? Lidik dulu. Lidik dulu. Bukan sidik, lidik dulu. Begitu A lapor kepada polisi, kan lidik, B dipanggil, A bilang ke B, kamu bayar dan saya tidak akan meneruskan perkara. Begitu dia bayar kan selesai. Itu restoratif bukan? Restoratif itu. Hanya saja dari restoratif di penyelidikan itu dia harus memberitahu kepada penyidik untuk kemudian itu diregister. Mengapa harus memberitahu kepada penyidik? Karena restoratif justice itu syaratnya ada beberapa. Satu, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, yang paling penting, persetujuan korban. Jadi saudara-saudara, mau perkara apapun, kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus. Sekali lagi,
Mau perkara apapun, kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus, jadi tidak ada restorasi. Kalau korban mau, maka lihat, ketentuan pidananya ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian ini bukan baru pertama kali. Kalau restoratif itu pada penyidikan atau penuntutan, maka harus saling memberitahu, dan tadi dikatakan oleh Pak Menteri, harus ada penetapan pengadilan. Mengapa penetapan pengadilan? Sekali lagi, supaya terregister. Karena untuk kedua kali sudah tidak boleh. Kemudian ada beberapa teman-teman yang mungkin melihat, ada beberapa kewenangan jaksa yang tadi disinggung oleh Pak Menteri, seperti denda damai, seperti pengakuan bersalah, seperti perjanjian penundaan penuntutan pidana terhadap korporasi. Ini ada pada kewenangan jaksa. Mengapa demikian? Pertama, soal denda damai, soal DPA, perjanjian penundaan penuntutan. Kalau kita mengikuti konvensi PBB mengenai anti korupsi, itu kan sebetulnya tidak hanya follow the suspect, tapi juga follow the money. Orang dimasukin dalam penjara itu justru mendapatkan biaya negara, tapi apa yang dia kembalikan? Makanya mengapa lalu ada denda damai, ada plea bargaining, ada DPA. Tapi khusus mengenai plea bargaining dan DPA, tadi saya menegaskan yang disampaikan oleh Pak Menteri, jangan teman-teman mengira itu semua aja di tangan jaksa. Tidak, itu ada di tangan pengadilan. Jadi plea bargaining itu sama sekali bukan berarti terdakwanya tidak diadili. Keliru, terdakwa itu diadili, tapi acara pemeriksaan biasa dirubah menjadi acara pemeriksaan singkat, karena dia telah mengaku bersalah, dia telah memulihkan kerugian. Jadi misalnya nih, seseorang dia menganiaya, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Dia mengaku bersalah, dia sudah melakukan ganti rugi terhadap korban, maka penuntutan terus. Tetapi tuntutannya itu yang dikurangi, karena sudah ada pengakuan bersalah. Dan pengakuan bersalah itu bukan saja pada penuntutan, dimulai penyidik berwenang menerima pengakuan bersalah. Ayat 2 dikoordinasikan dengan penuntut umum, sama juga dengan pengaturan mengenai saksi mahkota. Yang paling terakhir adalah soal advokat. Advokat ini satu pasal yang luar biasa, saya katakan, karena orang itu berhak didampingi pada setiap tahap. Jadi mulai lidik, sidik, penuntutan, pengadilan, itu dia bisa didampingi oleh advokat. Ayat 2 mengatakan begini, advokat berhak mengajukan keberatan. Yang ketiga ini yang hebat nih, keberatan itu dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan. Ini yang dalam hukum acara namanya ad informandum. Jadi hakim ketika mengadili itu dia bisa tahu suasana kebatinan pada saat di sini seperti apa, karena ada ad informandum dari lawyer, dari pengacara. Inilah yang tadi berulang kali dikatakan oleh Pak Menteri, kita sedang membangun integrated criminal justice system, satu kesatuan sistem peradilan pidana secara utuh dalam menegakkan hukum pidana. Demikian Pak Menteri, makasih. Ada tambahan Pak Dirjen, silakan. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman sekalian dari media. Terkait keadaan restoratif justice, ini suatu hal cukup menarik ya. Pertama sudah dijelaskan secara lengkap dan utuh dari Wamen, tapi satu sisi ada satu penambahan terkait tindak pidana yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif. Pertama, tindak pidana terkait terorisme, korupsi, kekerasan seksual maupun yang lain. Jadi ada batasannya. Tidak semua tindak pidana itu dapat diselesaikan melalui RJ. Kedua adalah percikan api terus membakar bentangan kabel PLN di stasiun Bogor, Jawa Barat. Selain merambat cepat, api juga menghanguskan atap peron kereta komuter